Dengan pemanggilan Kapolri? Sekarang seperti ini, Mbak. Kalau berbicara sebelum pemilihan presiden, itu saya belum dilantik. Oke, ini sekarang berbicara balik lagi ke pilkada ya. Masalah pemanggilan Oke. Oke, kalau gitu Bang Adrian masih jadi anggota dewan pada waktu itu. Saya kalau gitu saya mau ke Saya bukan komisi 3, saya komisi pertambangan. Manggilnya gimana? Kan punya kawan di komisi 3. Bukan. Saya bertanya sama Abang karena Abang di komisi 3 toh. Nah, setelah saya dilantik. Oke, setelah dilantik. Setelah presiden. Ya, setelah dilantik, ada nggak upaya untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa-peristiwa itu? Ada nggak? Kalau Komisi 7 nggak bisa lakukan investigasi seperti itu. Tapi kalau ada kebocoran minyak, kita bisa investigasi. Pada waktu itu Bang Adrian masih menjadi anggota DPR. Begini, Bang. Betul. Sebentar, saya kasih waktu untuk bicara. Bukan. Saya jelaskan. Saya komisi 7. Baik. Yang punya kewenangan secara komisi itu komisi 3. Oh betul, kita tahu semua kalau itu kewenangan. Jadi mulailah. Iya betul. Kalau kemarin bilang belum dilantik, sekarang sudah. Mulailah. Bang, andai kata ada bukti yang jelas dan bukti ini fakta real di bawah, saya yang paling depan untuk menuntut ini, Bang. Informasi pertama dari mana? Media massa. Bocor Oke, sebentar. Informasi pertama dari mana? Media massa. Buka aja di googling. Banyak. Panggil aja media massanya. Ketika mereka dipanggil, mereka akan cerita. Peristiwanya begini. Ada rekamannya, mungkin mereka punya, mungkin tidak. Berarti ada fotonya, mungkin punya, mungkin tidak. Tapi ada langkah untuk melakukan investigasi itu. Ini bukan untuk PDI Perjuangan. Ini bukan untuk Adian. Tapi kita mau negara ini dari hari ke hari semakin baik. Kita mau negara ini dari hari ke hari semakin demokratis. Kita tidak mau kemudian ada yang punya kewenangan lebih menggunakan itu untuk merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Kita nggak mau. Dan menurut saya itu bukan keinginan saya saja. Keinginan Bapak juga. Keinginan kamu juga. Keinginan teman-teman mahasiswa juga. Artinya bahwa kalau itu kita investigasi, tidak untuk hal-hal lain, tapi untuk memastikan Indonesia kemudian menjadi lebih baik daripada Indonesia kemarin. Jadi informasi yang sudah kami dapatkan dari beberapa narasumber ya, paling tidak 3 narasumber ya, yang sudah ditemui dan mereka bercerita bahwa sebenarnya dugaan dari intervensi polisi dalam pemilu itu sudah muncul menjelang putusan MK soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan 90 ini ya. Putusan 90. Nah, kan ada bukan cuma 90 tapi ada beberapa kan. Ada 55 macam. Kami ini belakangan dapat informasi bahwa ada tekanan terhadap hakim MK, Senkam, gitu kan, dan di situ ada permintaan langsung lah dari seorang petinggi Polri ke hakim MK, dan di situ dia bilang bahwa putusan ini harus dimenangkan dan ini merupakan perintah dari lurah, dan satu lagi adalah wajib. Ada wajib itu ya? Ada wajibnya. Wajib memenangkan itu ya? Atau wajib mengabulkan? Wajib mengabulkan tentu saja. Gitu. Dan ini informasi ini juga sudah dibenarkan oleh 2 narasumber lain yang juga mengetahui persoalan ini. Salah satu didapat oleh Hussein, ya kan? Saya benar kan? Betul. Betul ya? Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Ya, ketika netralan Polri dalam pemilu untuk memenangkan Jokowi adalah fakta. Ya, Kapolri, KPK, MA, MK wajib diganti jika ingin menyelidiki Mulyono serta keluarganya. Nah, demikian teman-teman. Ya, Kapolri-nya harus diganti dulu ya, baru bisa tangkap Mulyono. Ganti Kapolri baru adili Jokowi. Ya, banyak maling, uang rakyat teriak maling. Segala kecurangan pasti terungkap. Tak perlu ada yang ditutupi dan disembunyikan, tangkap sumbernya. Ya, setuju. Tangkap dan adili Mulyono perusak demokrasi. Setuju. Tangkap dan adili Jokowi dan keluarga. Nah, bansos mau dirubah mau enggak ya? Di bawah enggak pernah diadil. Terserah eluh wong kalian yang berkuasa. Nah,
Demikian hal yang kemungkinan kecil bisa terjadi ya teman-teman. Kalau Pak Kapolri mau tangkap Pak Jokowi ya, kalau Kapolrinya belum diganti, maka negara ini tidak akan baik-baik saja ke depan. Nah, mana berani Komisi 3 investigasi Jokowi, orangnya Jokowi. Dulu dipuja-puja, sekarang suruh ditangkap. Nah, Kapolri nangkap Jokowi kayaknya tidak mau. Sebab yang menjadi Kapolri ya Jokowi. Jadi ada balasan budi. Gila nih ya. Pentinggi Kapolri intervensi Hakim MK. Jadi apa nih negara kita? Nah teman-teman, selanjutnya intinya penegak hukum era Mulyono ganti semua Kapolri ya, KPK, MK ya. Selama belum diganti capek-capek, koar-koar nggak akan pernah diadili si Mulyono ini. Mana berani Kapolri menangkap Jokowi dan antik-antiknya. Selama Jokowi masih berkeliaran di negeri ini, negara ini bakal bisa aman. Ya, adanya keributan kelisruran ya ketika damai semua sebabkan karena ambusi kekuasaan selalu dibat oleh lembaga penegak hukum aparat. Nah, saudaraku, supaya tuntas permasalahan ini harus diganti dulu Kapolri, baru adakan pengadilan KPD Pak Mulyono ya. Benar Mas Jakaria ya. Semua penjabat yang berurusan dengan hukum harus diganti semua. Baru bisa mengadili Mulyono beserta pendukungnya yang korup dan serakah. Ya, selanjutnya ya. Sudah jelas Tempo menginformasikan Parcok ya. Kenapa pura-pura nggak tahu? Panggil dong ya Tempo untuk konfirmasi. Nah, iya harus ada kelanjutan. Kalau cuman berita atau artikel atau vlog yang buat apa kalau nggak ada kelanjutan? Ya, semua dicopot pucuk penegak hukum di era Mulyono karena kekacauan ini hanya di era Mulyono. Ganti Kapolri dulu baru Jokowi bisa ditangkap. Nah, kalau memang ya teman-teman, negara takut mengadili Joko Mulyono ya. Masyarakat yang adil dengan menyeruakan kebenaran secara terus-menerus setuju adili Jokowi, usut kekayaannya. Ya, ini semua akan terbongkar kejahatan Mulyono dengan kinerja Pak Prabowo yang sedang memperbaiki segala ini. Dan Kapolrinya harus dicopot dulu ikut diadili dalam kasus Kamu 50. Ya, teman-teman, demikiannya. Terkesan politikus atau parpol-parpol kita ini ingin kaya raya sehingga tidak memikirkan rakyat makmur. Ya, tetapi masih ada politikus ya memikirkan untuk rakyat. Ya, terlihat dari pengguruan tinggi negeri dalam pemilihan rektor, suara dari pusat sekalian sekian prosentasi. Ya, terkesan pembodohan demokrasi, jadi suara senat tidak berguna. Kapolri nggak akan berani memanggil Jokowi ya. Ya, maka dia piaranya kecuali Listo Sigit yang Meloni diganti dulu ya. Nah, orang yang punya kekuasaan tidak dijalankan kekuasaan itu untuk memperjuangkan keinginan rakyat ya. Nanti kalau rakyat demo salah juga,
Lantas keamanan dan siapa yang berwenang membela keinginan rakyat banyak, ya. Semoga kedepannya Indonesia semakin maju dan bebas dari korupsi. Biarkan rakyat yang menangkap Jokowi. Nah, sistem hukum di Indonesia sudah seperti jaringan laba-laba. Hanya bisa menangkap nyamuk dan lalat kecil. Selebihnya jaringannya akan jebol. Ya. Kalau kita punya pemimpin yang jujur dan tegas, Indonesia pasti makmur. Lihat selama ini para penjabatnya banyak yang jadi maling. Ya, demikian. Kupluk ini Komisi 3. Di Polri ada parcok, malah orang lain disuruh buktikan, lalu tugasmu apa bang? Ya, maunya rakyat makan hari makin baik negara Indonesia, tapi agak dewan ya, perwakilan makin baik atau tidak. Nah, demikian. Kenapa harus minta Kapolri tangkap Pak Jokowi? Ya, kenapa langsung aja lu laporin niar ditindak? Emang Kapolri siapanya? Kalau lu yang malah memerintahi Kapolri buat tangkap Pak Jokowi, lucu ya. Mana mungkin Pak Kapolri berani. Pak Listio Sigit itu anak emasnya Jokowi. Nah, ganti atau mutasi jajaran Kapolri terlebih dahulu. Ya, adili Jokowi, makjulkan Fufu Fafa, habis perkara. Baru Indonesia akan sesuai dengan kata Indonesia maju. Kalau Presiden Prabowo masih terpengaruh oleh kehadiran Mulyono yang harus merongrong ikut campur, itu yang berbahaya. Nah, ketika Jokowi terus-menerus ketemu presiden, rakyat makin tidak suka. Ya, salam dari NKRI, harga mati.